bersyukur saatnya belajar kitab Injil Matius. Bapa, kami mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, yuk kita lanjutkan renungan Habatus kita dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, mereka berkeliling di seluruh daerah Galilea. Tuhan Yesus masuk rumah ibadah orang Yahudi yang disebut sinagoge. Dia mengajar tentang sesuatu yang paling penting dalam hidup manusia, yaitu Injil Kerajaan. Mengapa Injil Kerajaan sangat penting? Karena semua manusia adalah orang berdosa. Tapi manusia sangat ingin ke sorga. Tapi manusia tidak bisa selamat hanya dengan perbuatan baik, uang persembahan, ibadah. Manusia tidak bisa selamat hanya dengan kekuatan sendiri. Perlu kekuatan Tuhan yang besar untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Tuhan Yesus tahu manusia tidak cukup hanya belajar tentang kebaikan atau moral, tetapi setiap orang membutuhkan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Selain mengajar, Tuhan Yesus juga menyatakan kuasa-Nya, menyembuhkan orang-orang dari segala sakit penyakit mereka, bukan dengan obat-obatan ya anak-anak, tetapi dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mereka disembuhkan dalam seketika, mujizat. Nah, hal ini dilihat orang banyak, sehingga ada banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang ingin disembuhkan, ada juga yang hanya ingin melihat mujizat. Nama Tuhan Yesus jadi viral, semakin dikenal, dan berita tentang Dia tersebar kemana-mana. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan, sakit ayan, lumpuh, ini adalah penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan loh. Tapi Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan mereka semua. Wah, adik-adik, anak-anak, betapa gemparnya seluruh Galilea. Karena Tuhan Yesus, Alkitab mencatat nih, berbondong-bondong, berduyun-duyun, orang-orang banyak sekali mengikuti Tuhan Yesus. Nah anak-anak, perbuatan dan mujizat Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus bisa menciptakan organ tubuh manusia yang sudah rusak dan mengganti dengan yang baru. Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa Dia lebih berkuasa daripada iblis, sehingga Tuhan Yesus bisa mengusir setan-setan yang merasuki orang-orang. Tapi kenapa ya banyak sekali orang yang sakit dan dirasuki setan? Nah, itu karena dunia ini sudah rusak oleh dosa. Begitu juga manusianya sudah rusak, sehingga tubuhnya bisa kena penyakit dan bisa dikuasai setan. Tapi berita gembiranya adalah
Tuhan Yesus sudah datang untuk menghapus dosa kamu, dosa saya, dan menyelamatkan saya, menyelamatkan kamu dari hukuman dosa. Kamu dan saya mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Di dunia ini juga kita punya pengharapan akan kesembuhan dan kelepasan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Habatus, hidupku bagi Yesus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik, datang ke dunia menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Biarlah sejak kecil kami mengenal Tuhan Yesus, kami mengenal kasih Tuhan Yesus, mengenal firman Tuhan, dan rela menyerahkan diri untuk hidup kami dipakai memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Ampuni jika kami masih tidak taat kepada Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.